Selamat siang pemirsa, Communication News KPI TV kembali menjumpai Anda. Edisi Jumat 19 Juli 2024, saya Ayu Tridharma. Dan saya Muhammad Adita. Dan saudara, berikut cuplikan berita utama Communication News hari ini. Tolak RUU Penyiaran, Koalisi Jurnalis Kalbar lakukan unjuk rasa. Mahasiswa Fuad IAIN Pontianak mengeluh akibat eskalator yang tak berfungsi. Dua informasi itu menjadi topik utama Communication News edisi Jumat 19 Juli 2024. Kini kita ikuti informasi yang pertama. Koalisi Jurnalis Kalimantan Barat melakukan aksi demo di Taman Digulis, Kota Pontianak. Aksi ini dilakukan karena sikap menolak RUU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Koalisi Jurnalis Kalbar melakukan aksi demo di Taman Digulis, Kota Pontianak. Aksi ini dilakukan karena sikap menolak RUU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024. Koalisi Jurnalis Kalimantan Barat saat ini masih melakukan demo dengan semangat. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk sikap menolak revisi Undang-Undang RUU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Adapun massa yang ada saat ini diantaranya Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lembaga Pers Mahasiswa LPM, Persatuan Wartawan Indonesia PWI, dan lainnya. Selamat sore pemirsa, saat ini saya sedang berada di Taman Digulis Kota Pontianak, di mana saat ini bertepatan pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024. Koalisi Jurnalis Kalimantan Barat sedang melakukan aksi demo di Taman Digulis Kota Pontianak. Unjuk rasa ini dilakukan sebagai bentuk sikap menolak revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran hingga saat ini sedang dilakukan. Itu dia informasi yang dapat saya laporkan. Saya Ayu Tridharma dari KPI TV melaporkan. Jembatan utama di Jalan Dharma Putra tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah. Warga mengeluh kesulitan saat melewati jembatan pengganti. Beginilah kondisi jembatan di Jalan Dharma Putra, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, yang tak kunjung direnovasi oleh pemerintah setempat setelah ambruk pada tanggal 14 Mei 2024. Ambruknya jembatan ini diakibatkan karena adanya perataan yang dilakukan dengan menimbun tanpa memperbaiki pondasi sebelumnya, hingga membuat jembatan ini menahan beban yang berat kemudian ambruk. Ambruknya jembatan ini membuat warga harus melewati jembatan alternatif yang dibangun dari kayu oleh pemerintah. Beberapa warga mengeluh kesulitan dalam menggunakan jembatan ini. Selain rawan dan beresiko, jembatan ini juga tidak bisa dilewati oleh kendaraan beroda 4. Sebelumnya tuh jembatan ini sebelum roboh tuh udah mulai turun, dan waktu kemarin itu sempat ditambal. Nah, saya sendiri belum tahu tuh bahwa ternyata tuh tanpa ada perbaikan langsung tambal. Jadi yang tadinya turun itu langsung datar sama rata dengan aspal biasa, dan setelah dari perataan aspal itulah jembatan ini akhirnya roboh, dan itu yang membuat banyak kesulitan tentunya buat masyarakat yang terbiasa melewati jalan ini. Jembatannya itu udah roboh mulai dari pertengahan bulan Mei sih, dan sampai sekarang tuh belum ada perbaikan langsung gitu dari pemerintah sih sampai detik ini ya. Yang ada tuh cuma dikasih himbauan atau halangan doang bahwa jembatannya rusak dan ada beberapa kendaraan yang tidak bisa lewat. Tentu ada sih sarannya minta segera diperbaiki juga, karena ini jembatannya itu juga jalan yang vital yang bakal selalu dilewati sama banyak pengendara. Warga berharap pemerintah atau pihak berwenang segera memperbaiki jembatan ini karena hingga saat ini tidak ada titik terang dari pemerintah setempat untuk memperbaiki jembatan tersebut. Eskalator yang gunanya untuk memudahkan aktivitas mahasiswa Fuad malah tidak berfungsi sejak Oktober 2023. Banyaknya mahasiswa resah dan mengeluh dikarenakan eskalator tidak pernah difungsikan dengan selayaknya. Di sini kembali lagi bersama saya, Safra Sefi. Saya sedang berada di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nah, di sini saya sedang berada di eskalator, yang dimana eskalator Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah ini mati total, dan banyak sekali mahasiswa dan mahasiswi yang sangat resah dengan keadaan eskalator ini.
Eskalator yang gunanya untuk memudahkan aktivitas mahasiswa Fuad malah tidak berfungsi sejak Oktober 2023. Banyaknya mahasiswa resah dan mengeluh dikarenakan eskalator tidak pernah difungsikan dengan selayaknya. Fuad merupakan salah satu gedung fakultas yang memiliki eskalator dibandingkan dengan fakultas lainnya. Namun, eskalator tersebut sudah sangat tidak pernah difungsikan lagi semenjak masuknya ajaran mahasiswa baru. Baiklah, saya di sini sudah bersama Kak Zahra yang merupakan mahasiswi Prodi Manajemen Dakwah. Baik, bagaimana tanggapan Kakak dengan eskalator fakultas ini yang mati total? Ya sebenarnya sih sedih kan, karena apalagi kalau siang-siang kan udah tubuh kita udah tidak harus naik, apalagi ruangannya lantai 5 atau lantai 4 kita harus jalan manual gitu kan. Sebenarnya adanya eskalator ini kan untuk mempermudah kita, tapi karena ini udah mati, jadi ya seperti biasa kembali ke posisi awal lagi. Kita harus menggunakan tenaga ekstra lagi buat naik ke atas gitu. Itu sih tanggapan saya, dan saya harap semoga dengan berjalannya waktu dan secepatnya lah bisa kembali berjalan lagi eskalatornya gitu. Banyaknya mahasiswa yang mengeluh eskalator yang seharusnya memudahkan aktivitas mereka, namun malah mempersulit bahkan membuat lelah karena terlalu tinggi dari tangga biasanya. Saya Ayu Tridharma dari KPI TV melaporkan. Komoditas Pasar Ampera Mandiri saat ini mengalami harga sayur mayur yang tidak menetap. Kenaikan harga tersebut membuat warga berkeluh kesah. Sejumlah komoditas sayuran di kota Pontianak harganya mulai tidak stabil. Hal ini diantara lain disebabkan faktor alam dan kondisi cuaca yang tidak menentu berdampak pada hasil panen di tingkat petani. Pantauan tim liputan KPI TV di Pasar Ampera Pontianak, misalnya sejumlah komoditas sayuran seperti sayuran buah maupun sayuran daun, mengalami kenaikan dari harga biasanya. Menurut pedagang, kenaikan harga ini mempengaruhi kondisi cuaca yang tidak menentu, di mana petani merugi karena tingginya curah hujan. Mau 3 tahunan, jam 2 udah mulai aktif semua, udah jualan semua lengkap dah, sampai malam jam 9:10. Sudah tetap sama gak semuanya harga? Naikan harga pasti ngeluh lah, soal naiknya tinggi ya harganya. Terong itulah, buncis juga naik, bawang merah, bawang putih, jang tuh lambat tuh masih. Hasil panen menurun berdampak sedikitnya pasokan komoditi di pasaran, sehingga terpaksa harga naik untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Sejumlah warga mengeluhkan tingginya harga sayuran karena untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari dan gizi masyarakat. Pasar Ampera Pontianak memulai aktivitasnya sejak pukul 2 pagi hari hingga 9 malam, menyediakan berbagai aneka komoditi dan kebutuhan pokok masyarakat. Warga berharap mengambil kebijakan memperhatikan harga komoditi sayuran dan sembako yang tidak stabil tersebut. Mita Tanti Devi, KPI TV melaporkan. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, sejumlah masjid di kota Pontianak melakukan berbagai persiapan tempat ibadah serta berbagai kegiatan keagamaan. Salah satu di antaranya Masjid Nurul Iman di Jeruju dengan menggelar kajian selama 10 hari berturut-turut sampai Hari Raya Idul Adha. Untuk memeriahkan Hari Raya Idul Adha, pengurus Masjid Nurul Iman mengadakan kegiatan yang bertajuk Semarak Menyambut Hari Raya Idul Adha dan akan berlangsung selama 10 hari, mulai dari tanggal 6 hingga 16 Juni 2024. Kegiatan ini akan dilaksanakan setiap harinya ba'da sholat maghrib hingga menjelang azan isya, dengan menghadirkan 10 ustadz terkemuka dari kota Pontianak dan sekitarnya. Para ustadz ini akan menyampaikan tausiah agama yang mendalam dan inspiratif, mencakup berbagai topik yang relevan dengan Idul Adha, kurban, haji, serta nilai-nilai keislaman lainnya. Ketua Panitia Ustadz Ridwan mengungkapkan, acara ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran umat Islam mengenai makna dan hikmah dari Hari Raya Idul Adha. Kami berharap tausiah yang disampaikan oleh para ustadz dapat memberikan pencerahan dan menambah kecintaan kita terhadap agama. Harapan kita supaya
jemaah ini banyak tahu tentang apa keistimewaan di dalam bulan suci di dalam bulan Zulhijjah ini, amalan-amalan sunnah apa saja yang harus kita kerjakan. Kemudian semoga jemaah ini bisa semangat lagi untuk melaksanakan ibadah kurban, tata cara beribadah kurban. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan amalan-amalan di bulan Zulhijjah ini insya Allah dijelaskan di kegiatan ini. Tak hanya itu, Masjid Nurul Iman juga menyiapkan sejumlah door prize untuk jemaah yang hadir meramaikan kegiatan tersebut yang nantinya akan diundi setelah sholat Isya berjamaah. Masjid Nurul Iman mengundang seluruh jamaah yang ada di sekitarnya untuk hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Mari kita bersama-sama menyambut Hari Raya Idul Adha dengan penuh semangat dan keberkahan. Saya Ayu Tridharma dari KPI TV melaporkan. Kabar aktual lain masih kami hadirkan usai jeda, di antaranya minim area parkir, mahasiswa Fuad IAIN terpaksa parkir di area dosen. Kami akan kembali sesaat lagi. At the top of the world. Feel the waves crashing on the edge of heaven. Explore the traces of history in every step. Enjoy every moment in warmth. And discover the beauty in every twilight. With Traveluka, your journey is a story. Broad shampoo. Terima kasih Anda masih bersama kami. Communication News kami lanjutkan dengan kabar seputar parkiran kendaraan. Aktivitas akademik di lingkungan IAIN Pontianak terganggu akibat ulah sejumlah mahasiswa yang nekat memarkir kendaraannya di area yang tidak semestinya. Parkir liar ini terjadi secara luas di lahan yang seharusnya dikhususkan untuk dosen dan staf pengajar. Deretan kendaraan mahasiswa memenuhi setiap sudut, menempati ruang yang sedianya difungsikan bagi mobil dan motor para pengajar. Deretan kendaraan mahasiswa memenuhi setiap sudut perparkiran area dosen di Fakultas Dakwah IAIN Pontianak. Kendaraan yang ada menempati ruang yang sedianya difungsikan bagi kendaraan roda 4 dan roda 2 bagi tenaga pengajar. Tindakan ini menimbulkan keluhan dari para dosen dan staf akademik, mengingat parkir tersebut seharusnya hanya digunakan oleh tenaga pengajar dan pegawai. Realitas ini terjadi karena keterbatasan lahan parkir yang disediakan untuk mahasiswa. Banyak mahasiswa yang mengeluhkan sulitnya menemukan tempat parkir, terutama pada jam-jam padat perkuliahan. Akibatnya, mereka terpaksa memarkirkan kendaraan di area yang sebenarnya tidak diperuntukkan bagi mereka. Sebenarnya pun sama-sama nak salah di sini kalau menurut saya ya.
karena ini pun merupakan fasilitas dari kita sebagai mahasiswa. Karena bisa nanti abang-abang ini ambil putusnya, terkadang parkiran futsal ini penuh dan dipakai sama orang F3 kan, nggak cuma fakultas Fuad, dan parkiran di sebelah gedung Fuad ini pun terkadang pun full di siang hari kan, dan di depan sini pun biasanya full. Terkadang kita tuh bingung kan. Mahasiswa berharap pihak kampus dapat segera menambah lahan parkir agar kondisi serupa tidak terulang kembali yang dapat mengganggu kelancaran aktivitas akademik. Dampak dari area parkir yang diperuntukkan pihak akademik telah diisi oleh para mahasiswa. Ihsan Gunawan, Miftahul Khairi Hafizi, KPI TV melaporkan. Keamanan di kampus Institut Agama Islam Negeri Pontianak dilakukan dengan sistem shift yang terbagi dalam 3 waktu berbeda. Hal ini dilakukan demi meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan kampus. Keamanan di kampus Institut Agama Islam Negeri IAIN Pontianak. Keamanan dilakukan dengan sistem shift yang terbagi dalam 3 waktu berbeda. Hal ini dilakukan demi meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan kampus. Pada shift pertama, jumlah petugas yang berjaga biasanya lebih banyak, yakni 5 orang. Hal ini dikarenakan pada pagi hari lebih banyak aktivitas yang memerlukan perhatian lebih, seperti menertibkan kendaraan bermotor yang masuk ke area kampus dan mengatur penyeberangan. Untuk shift kedua dan ketiga, biasanya terdapat 2 hingga 3 petugas yang berjaga. Meskipun jumlah petugas lebih sedikit dibandingkan shift pagi, mereka tetap berkomitmen menjaga keamanan dan memberikan rasa aman bagi seluruh sivitas akademika IAIN Pontianak. Terkait dengan penjagaan helm bukanlah tanggung jawab utama dari petugas penjaga, karena tidak bisa memastikan satu persatu pemilik helm tersebut. Petugas berharap disediakan CCTV agar bisa lebih efektif dalam penjagaan. Penjagaan yang dilakukan secara berkala juga diharapkan dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta menumbuhkan rasa aman dan nyaman bagi semua pihak. Saya Ayu Tridharma dari KPI TV melaporkan. Stor Matahari Mall Pontianak di Jalan Jenderal Urip resmi ditutup sejak 1 Juli 2024. Namun, Stor Matahari di tempat terdekat di kawasan Pontianak masih tetap dioperasikan. Ditutupnya Stor Matahari bukan karena ada isu-isu atau konflik tertentu, melainkan memang kebijakan dari manajemen. Dan untuk produk-produk yang masih diimpor ke toko-toko Matahari yang lainnya yang masih beroperasi. Stor Matahari Mall Pontianak di Jalan Jenderal Urip resmi ditutup sejak 1 Juli 2024. Namun Stor Matahari di tempat terdekat masih dioperasikan. Tutupnya Stor Matahari Mall tersebut bukan karena ada isu-isu atau konflik tertentu, melainkan sudah menjadi kebijakan dari manajemen. Berdasarkan keterangan pihak manajemen Matahari Mall Pontianak, pihak manajemen sudah memutuskan untuk menutup sementara semua stor di Matahari Mall Pontianak sejak 1 Juli 2024. Namun untuk berbagai produk masih didistribusikan ke sejumlah toko Matahari yang lain di kota Pontianak yang masih beroperasi seperti di Ruko Gajah Mada dan Ruko Kota Baru. Matahari Mall Pontianak berdiri sudah 23 tahun lamanya dan tidak tutup secara keseluruhan, melainkan toko atau stor Mataharinya yang tutup alasan kebijakan dari internal manajemen. Namun bila ada info yang menarik atau berkesempatan kembali, stor Matahari Mall Pontianak di Jalan Jenderal Urip akan kembali beroperasi, bahkan dengan menghasilkan berbagai produk baru yang akan menarik perhatian pelanggan atau konsumer. Tempat pembelanjaannya masih dibuka sampai 30 Juni 2024. Pihak manajemen juga sedang memberlakukan diskon untuk jenis barang tertentu di bawah rata bertujuan menghabiskan barang-barang lama. Sebagian barangnya juga sudah didistribusikan ke Matahari Mall lainnya. Sabrina, KPI TV melaporkan. Selanjutnya informasi terkini pembangunan gedung baru Fakultas Syariah IAIN Pontianak. Saat ini kami telah terhubung dengan rekan kami Yesa Praseti. Silakan laporannya, Yesa. Baik, terima kasih Ali. Dan para pemirsa dimanapun Anda berada, pembangunan gedung baru di Institut Agama Islam Negeri Pontianak ini dilakukan sebagai pemenuhan fasilitas Fakultas Syariah, di mana kita ketahui bahwa saat ini Fakultas Syariah belum mendapatkan gedung utama dan minim akan fasilitas mengajar mengajarnya. Dan pembangunan gedung baru ini juga dilakukan untuk pemenuhan persyaratan agar IAIN bisa menuju UIN. Harapan kita semoga proses pembangunan gedung baru ini berjalan dengan
lancar dan proses IAIN menuju BIN terwujud. Demikian laporan dari lokasi pembangunan gedung baru Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Esa Prasetya atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Informasi kami lanjutkan seputar alun-alun Kapuas. Setiap sore, alun-alun Kapuas Pontianak dipenuhi oleh warga dari berbagai usia yang datang untuk menikmati keindahan dan keramaian di tepi Sungai Kapuas. Anak-anak, remaja, orang tua, hingga para pedagang turut meramaikan suasana di salah satu tempat paling populer di kota Pontianak. Setiap sore, alun-alun Kapuas Pontianak dipenuhi oleh warga dari berbagai usia yang datang untuk menikmati keindahan dan keramaian di tepi Sungai Kapuas. Anak-anak, remaja, orang tua, hingga para pedagang turut meramaikan suasana di salah satu tempat paling populer di kota Pontianak ini. Di sore hari, alun-alun Kapuas menjadi pusat aktivitas warga yang ingin bersantai, bermain, atau menikmati kuliner khas Pontianak. Banyak keluarga yang duduk di pinggir sungai menikmati pemandangan indah dan suasana yang sejuk. Anak-anak tampak riang bermain di taman, sementara remaja dan orang dewasa menikmati waktu bersama teman-teman atau keluarga. Bagi warga Pontianak, alun-alun Kapuas bukan hanya sekedar tempat rekreasi, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan dan keramahan kota ini. Suasana yang hangat dan penuh keceriaan di alun-alun Kapuas setiap sore hari menjadi cerminan kehidupan sosial yang dinamis dan harmonis di Pontianak. Saya Ayu Tridharma dari KPI TV melaporkan. Mahat Institut Agama Islam Negeri Pontianak kembali menunjukkan komitmennya dalam peningkatan kualitas pendidikan melalui program pembelajaran rombongan belajar. Program ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan efektif bagi para santri. Pengurus Mahat IAIN Pontianak mewajibkan seluruh mahasantri mengikuti program rombongan belajar. Muharika Sulis menjelaskan program tersebut menjadi kegiatan rombel dilakukan setiap hari dan masih berlangsung hingga saat ini. Namun khusus malam minggu tidak ada kegiatan, namun demikian tetap diisi dengan berdiskusi santai antara mahasantri dan para ustadz-ustazah. Pengurus Mahat atau Muharika mengatakan rombongan belajar malam wajib diikuti semua mahasantri, karena bernilai sangat positif seperti memberikan pengalaman mahasantri lebih interaktif. Tentang kewajiban Mahat, saya sangat setuju karena salah satu penunjang bagi mahasiswa agar dapat lebih mendalami Al-Quran dan juga bisa memahami isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran, seperti itu. Oke, terkait rombel malam hingga saat ini alhamdulillah kegiatannya masih berlangsung setiap malamnya kecuali malam minggu. Jadi memang ada dalam satu pekan ini cuman ada satu hari yang tidak rombel, seperti itu. Program pembelajaran rombel di Mahat IAIN Pontianak menjadi bukti nyata upaya peningkatan kualitas pendidikan. Dengan pendekatan ini, diharapkan para mahasantri dapat lebih berprestasi dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Lutfi KPI TV melaporkan. Demikian Communication News hari ini. Saksikan Communication News setiap harinya pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap saksikan KPI TV, informasi tanpa batas. Selamat siang dan sampai jumpa.